Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abbas Afwan, sahabat petir. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Ya baik Mas Pri ya. Ini yang saya lihat teman-teman, apakah mungkin ya di kita ya, di sesama komunitas ya, banyak teman-teman pioner, teman-teman komunitas kita yang ngeluh. Ya mungkin yang ngeluh ini yang pertama mungkin sudah terlalu lama menambang ya, belum ada hasilnya sudah bertahun-tahun. Kemudian bagi teman-teman yang baru, yang muda-muda, emosionalnya cukup tinggi. Dengan adanya pergantian-pergantian menu ini ya, yang sering terjadi, sering mereka keluhkan dan mereka mulai frustasi. Ini kayaknya Pay Network ini nggak bener ini, ya nggak ada tanda-tanda kejelasan kehidupan di sini. Kenapa bolak-balik asik ganti menu? Kapan cairnya kata orang tua? Apa pendapat Mas Pri ini? Iya, jadi teman-teman semua itu memang wajib memahami. Karena apa? Karena bisnis mining ini itu tidak semudah yang kita pikirkan kan gitu. Karena apa? Karena ini kan bukan bisnis yang dibuat lokal kan gitu. Ini adalah bisnis yang dibuat oleh orang yang punya intelijensi yang tinggi ketika memang proyek ini adalah proyek yang akan dibesarkan di seluruh dunia kan gitu. Nah, di Pay Network ketika fitur-fitur itu berubah, itu artinya memang ada pembaruan dan update. Mengikuti perkembangan dia ya. Pasti. Karena memang setiap yang namanya server mungkin ya kan ataupun namanya aplikasi itu pasti ada upgrade, Bang. Iya. Nah, dari 0 sekian sampai sekian sekian dan sekian kan gitu. Dan itu tidak berlaku pada Pay Network saja, tapi pada bisnis aplikasi yang lain kan gitu. Nah, jadi fitur yang berubah itu bukan memusingkan gitu, tapi menyempurnakan. Benar, menyempurnakan. Karena apa? Karena kita sudah ketahui kalau kemarin menu mainnet di bawah kan gitu. Kemudian sekarang naik ke atas. Dulu di urutan ke-7 ya? Iya. Sekarang urutan kedua? Iya, sekarang urutan kedua. Artinya mainnet yang akan datang itu memang betul-betul akan diluncurkan kan gitu. Dengan mungkin di dalamnya itu terdapat fitur-fitur yang akan memudahkan kita juga kan gitu. Bukan perhitungan kita ya, tapi perhitungan dari core team itu sendiri. Benar. Saya setuju apa yang disampaikan ya Mas Pri ya. Yang saya lihat perkembangannya yang pertama, ini kan kita nggak main-main. Bitcoin udah mendunia, harganya jangan ditanya lagi. Ethereum pun demikian juga ya. Kita bilang udah oke lah, sudah siap tinggal landas. Ya sudah bermain mereka. Nah, tiba-tiba Pay Network ini masih merubah fitur lagi. Banyak orang yang nggak tahu kenapa Pay ini kok dirubah lagi fiturnya Pay Network ini. Kenapa core team kok asik mengganti-ganti fitur? Ternyata orang-orang besar yang bermain di Bitcoin ya, seperti yang saya katakan tadi Elon Musk dan lain-lain dengan kawan-kawan tadi, mereka menganggap Bitcoin dengan Ethereum ini lambat dalam hal transaksi. Apalagi transaksi di tingkat dunia yang mungkin akan sekian juta orang yang melakukan transaksi, maka makin terhambatlah cryptocurrency yang lainnya. Tapi tidak dengan Pay Network. Mereka sudah membuktikan Pay Network itu hanya membutuhkan 8 per sekian detik sudah selesai transaksi. Jadi kita ya, saya mintalah kepada teman-teman pioner ya bersabar dulu, karena core team buat yang terbaik. Dia ingin membuat saingan daripada cryptocurrency yang lain. Di mana saingannya? Yang pertama, dompetnya hanya menggunakan handphone. Yang kedua, ya transaksinya begitu mudah, dan bahkan setingkat WhatsApp saja ingin bekerja sama, bisa menggunakan seperti mengirim pesan message aja. Itulah transaksinya. Ternyata yang Mas Pri sampaikan dalam video kita terdahulu, Elon Musk ini akan membuat handphone yang super canggih yang khusus untuk bermain di cryptocurrency. Coba bayangkan ya, seorang yang miliarder luar biasa sudah mulai melirik, oh di zaman ke depan nanti akan digunakan handphone yang seperti Tesla. Ini kan luar biasa cara berpikirnya. Saya nggak kebayangkan saya begitu Elon Musk memborong koin-koin Pay Network. Apa yang akan terjadi kira-kira? Nah, jadi memang koin yang ada di dunia kan gitu, Pak, itu kan ribuan kan gitu. Nah, mungkin setelah kita pelajari kan gitu kan, dan informasi dari berbagai media sosial, baik itu Twitter tingkat internasional, CoinFi ini beda dia nanti. Tak terburu-buru ya? Dia bedanya itu yang pertama mungkin ini akan menjadi alat tukar uang fiat dan barter kan gitu. Sementara kalau koin yang lain itu kan memang uang fiat, withdraw uang cair kan gitu kan. Nah,
kita pernah bersama teman-teman itu kan memiliki Bitcoin kan gitu. Nah, jadi di Indonesia ini kan paling maksimum itu withdraw Bitcoin itu kan hanya 200 juta satu hari, Bang. Nah, jadi dibatasi iya, ya? 200 juta. Tidak boleh lebih kan tuh. Nah, itu juga butuh waktu yang lumayan lama kan seperti itu. Nah, jadi kalau mau 200 juta lagi, misalnya kita punya Bitcoin, satu Bitcoin itu harga 1 miliar, maka kita kalau mau tarik itu ya mungkin dalam hitungan 5 hari. Berkali-kali ya, berulang-ulang ya. Tapi kalau nanti di Pi Network tidak ya. Kayaknya tidak. Berapa aja jumlah transaksi, tapi hebatnya WhatsApp yang saya dapat informasi, semua biaya transaksi gratis untuk di WhatsApp. Ini kita lihatlah tahun 2022 ini bangkitnya cryptocurrency ya. Kita berharap bangkitnya Pi Network di tahun 2022 ini. Benar-benar. Nah, kalau menurut Mas Pri, kapan mulai dihentikan penggalian ini? Kalau kita lihat dari awal melihat bahwasannya Pi Network ini dari awal ya, dari fitur awal itu ada dari mulai 0 penambang itu sampai 100 juta penambang. 100 juta penambang. Jadi hari ini kan sudah hampir 30-an juta penambang. Apakah ini akan terus bertambah sampai penggunanya 100 juta atau dihentikan, ya kan? Ini kita memang belum memahaminya sampai di bulan Desember ini. Tetapi saya yakin nanti ke depannya core team ini sudah membayangkan bahwa ketika memang 30 juta penambang ini juga aktifnya sepertiga gitu, maka yang memakai Bitcoin ini kan gitu, itu juga akan 100 jutaan. Nah, jadi uang Pi ini atau koin Pi ini akan beredar juga di 100 juta. Gitu. Jadi ini memang target gitu, Bah, target. Sehingga kedepannya semua orang akan beralih kepada koin Pi kan gitu. Nah, kalau sudah 100 juta ya mungkin nanti kebanyakan negara itu akan transaksi dan barter itu ya memang menggunakan koin Pi karena suplainya ini besar kan gitu, suplainya besar, komunitasnya besar. Nah, saya yakin core team pun juga tidak buru-buru ketika memang misalnya 30 juta penambang ini ya sepertiga saja yang lulus, tapi kan akan ada orang yang insaf artinya gitu. Yang kemarin yang mungkin dibuang aplikasinya. Sekarang mencari lagi. Iya, kan gitu. Kemudian yang tidak klik petir kan gitu kan, tidak menambang. Nah, ini mungkin akan insaf kemudian akan melakukan hal ini lagi gitu. Masih ada kesempatan. Kalau saya pikir informasi yang beredar itu kan begini. Ketika kita membuat akun Pi ini, maka lengkapilah ada 4 kan gitu. Yang pertama verifikasi nomor telepon. Kan gitu. Kemudian verifikasi Facebook. Kemudian verifikasi email. Kemudian buat kata sandi yang baik kan gitu. Nah, jadi pihak moderator pun mengatakan bahwa kalau Anda sudah verifikasi nomor telepon kemudian email itu sudah cukup kan gitu. Kalau misalnya nomor telepon saja itu juga sudah cukup kan gitu. Nah, jadi apabila nanti orang-orang yang kemarin sudah menghapus kan gitu, menghapus namanya akun Pi-nya gitu kan, dia akan bisa login ketika memang dia sudah pernah verifikasi. Tapi kalau dia tidak pernah verifikasi, wassalam lah, Bah. Wassalam, habis gitu aja, hilang begitu aja. Kan gitu. Artinya dia sudah tidak bisa masuk ke dalam akun Pi lagi. Kan gitu. Nah, kalau sudah tidak bisa masuk lagi, maka dia akan menambang dari nol lagi. Dari nol lagi. Jadi seandainya orang melakukan penambangan dari awal, di tengah perjalanan ya tidak dihapus, terhenti dia tidak melanjutkan. Apakah ini dihapus apa tidak? Saya pikir enggak. Karena memang tadi harus ada verifikasi tadi. Kalau dia sudah pernah verifikasi, dia masuk lagi bisa. Kapan dia verifikasi tuh di tengah perjalanannya itu? Ya, memang hari ini banyak orang yang mengeluh tidak bisa verifikasi nomor telepon. Ya, alhamdulillah kita kemarin 2 sekaligus bisa gitu kan. Tapi masih mengeluh. Masih banyak yang mengeluh kenapa verifikasi nomor telepon tidak bisa menggunakan peraturan ini kan. Nah, kalau memang dia nanti misalnya tidak terverifikasi, kemudian dia logout, kemudian dia menghapus, ini saya pikir nggak akan sukses lagi untuk masalah verifikasi yang kata Mas Pri itu, kenapa orang selalu gagal ya? Tidak tertutup kemungkinan pada saat dia verifikasi itu jaringan lagi penuh. Ya. Jadi dia nolak terus. Atau mungkin lagi ada perbaikan-perbaikan. Bisa jadi. Jadi dengan ketidaksabarannya akhirnya frustasi. Iya. Itu yang saya rasa. Benar. Jadi kita sarankan bagi mereka, cobalah verifikasi ulang. Iya, benar. Kemudian kalau ada hambatan, ada kendala, ya coba tanyalah, kirim email kepada core team. Iya. Ya, kalaupun tidak, kan kita punya komunitas-komunitas yang ada. Coba jalin komunikasi.
Tidak bisa dengan menggunakan server ini kita pindah ke sebelahnya. Iya. Ya, cari jalan bagaimana supaya bisa. Jangan cepat kali frustasi kalau saya katakan. Benar. Nah, jadi Pak, sebenarnya di akun Fi kita itu sudah lengkap. Ketika kita tidak tahu, di situ kan ada namanya menu chat, kan gitu. Nah, di situ ada moderator yang sudah ditunjuk oleh core team. Nah, mau berbahasa Inggris silakan, mau berbahasa Indonesia silakan, kan gitu. Kita bisa tanya di situ. Saya rasa teman-teman menu chat pun nggak tahu. Iya, mungkin seperti itu. Nah, nggak pernah buka sampai ke menu chat itu. Bener, karena memang orang Indonesia ini, kita lah khususnya yang masih pemula gitu, newbie, itu kadang-kadang kan hanya ikut-ikutan kan gitu, hanya download silakan petir kan, tapi dia tidak pernah membaca menu-menu itu. Jadi sarannya apa kira-kira ini? Ya, buat teman-teman sebenarnya tidak perlu risau lah dengan bisnis Fi ini kan gitu. Ya kalau dibilang katanya ini bisnis ya mungkin mengulur-ulur waktu dan lain sebagainya. Saya pikir ini nggak ada ruginya karena ini kan gratis ya. kan gitu. Ini kan sama gratis. Satu lagi saya terima kasih ya penyampaian dari Mas Pre tadi. Jika ada kendala buka menu chat. Benar. Kemudian laporkan kendala-kendala di situ. Iya. Siapa tahu teman bisa jawab, kita berharap core team yang jawab. Iya, betul ya? Benar. Iya, demikian sahabat Abbas Afwan, sahabat petir dimanapun berada, kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Terima kasih.